bagi lingkungan. Memecahkan masalah lingkungan melalui aplikasi bioteknologi penggunaan prinsip-prinsip biologi untuk mengatasi berbagai macam masalah lingkungan, contohnya seperti pengolahan limbah cair industri dan domestik, peningkatan kualitas air bersih dan air minum, restorasi alam yang terdegradasi akibat limbah B3, pencegah penyebaran patogen melalui air, kontaminasi dan terminologi kontaminasi, keberadaan zat asing atau peningkatan kandungan zat-zat di dalam lingkungan sehingga konsentrasinya melebihi standar alamiah dalam lingkungan. Polusi, merusaknya senyawa atau energi baik secara langsung maupun tidak langsung dikarenakan tindakan manusia yang memiliki dampak negatif terhadap makhluk hidup atau kualitas lingkungan secara umum. Contoh kontaminasi air bersih dan air minum. Air sadar disebabkan oleh kandungan mineral kalsium dan magnesium. Dampaknya karena pada keran air menggunakan deterjen menjadi kurang efektif. Air menjadi kaku tidak dicuci menggunakan air sadar dan lain-lain. Tidak berbahaya bagi kesehatan bahkan US National menyatakan dapat membantu kurangnya asupan harian mineral bagi manusia. Polusi badan air oleh sampah terutama plastik, limbah padat, pembuatan limbah cair industri tekstil, zat pewarna. Ketika kontaminasi limbah-limbah tersebut memiliki dampak negatif baik bagi manusia, fauna maupun lingkungan, maka disebut sebagai polusi. Saya akan melanjutkan kepada pemateri 2. Tentukan polutan lingkungan. Berdasarkan maksudnya, polutan lingkungan dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu gas, cair, dan padat. Gas polutan merupakan polutan yang dihasilkan dari sebuah kegiatan dan diemisikan ke udara. Terdapat beberapa jenis polutan utama dalam udara ambien, yaitu polychloride aromatic hydrocarbons, benzen, nitrogen oxide, ozon, particulate matter, carbon monoxide, sulfur oxide, GHG, dan toxic metals. Polutan terlibat dari berbagai macam sumber dapat merubah kualitas dan mencemari badan air, yang mana manfaatnya akan mencemari tanah. Pencemaran ini dapat terbagi menjadi 4, yaitu physical pollution, chemical pollution, physiological pollution, biological pollution. Chemical pollution, padatan dan koloid senyawa kimia yang tidak dapat dipisahkan melalui proses fisik akan menyebabkan pencemaran kimia. Senyawa kimia tersebut dapat bersifat organik maupun inorganik.
Pencemaran kimia juga dapat terjadi karena adanya kandungan senyawa organik larut air. Beberapa contoh senyawa penyebab polusi kimia adalah asam, garam, alkail, logam berat, fenol, asam lemak, dan lain sebagainya. Polutan kimia dapat diolah melalui proses oksidasi atau proses oksidasi aerobik menggunakan mikroorganisme. Saya akan melanjutkan kepada materi 3 untuk menjelaskan materi. Physiological pollution. Pencemaran fisiologi dapat terjadi di effluent yang sudah melalui proses pengolahan fisik dan kimia, masih menyebabkan perubahan kualitas lingkungan, dalam hal ini badan air. Sebagai contoh, limbah buangan biasanya terdampak terhadap warna bau dan rasa dan air. Misalnya kandung klorobinol dalam kandungan 0,0011 ppm yang aman bagi kesehatan manusia tetap merubah rasa badan air, bahkan mempengaruhi rasa ikan yang hidup dalam air dengan kandungan klorofenol tersebut. Pencemaran fisiologi biasanya harus ditangani tidak hanya melalui proses-proses pengolahan fisika dan kimia, namun juga proses biologi. Biological pollution. Pencemaran biologis disebabkan oleh senyawa-senyawa organik yang terhimpun dalam limbah cair atau padat. Senyawa organik tersebut akan didekomposisikan oleh mikroba air dengan kandungan klorofenol tersebut. Pencemaran fisiologi biasanya harus ditangani tidak hanya melalui proses-proses pengolahan fisika dan kimia, namun juga proses biologi. Biological pollution. Pencemaran biologis disebabkan oleh senyawa-senyawa organik yang terhimpun dalam limbah cair atau padat. Senyawa organik tersebut akan didekomposisikan oleh mikroba yang ada di dalam udara, air ataupun tanah. Proses dekomposisi ini memerlukan jumlah oksigen terlarut yang sangat besar, yang mengakibatkan air atau tanah kekurangan oksigen. Baku mutu kualitas lingkungan adalah panduan kebijakan yang mengatur efek dari kegiatan manusia yang menimbulkan dampak bagi lingkungan. Baku mutu lingkungan atau bisa disebut dengan BMN berisikan peraturan mengenai ambang batas, biasa disebut sebagai standar. Nilai konsentrasi suhu zat atau senyawa atau energi yang dianggap aman untuk dibuang di lingkungan. Beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan baku mutu lingkungan, dampaknya terhadap kesehatan manusia, daya dukung lingkungan atau nilai ambang batas, potensi dampak yang ditimbulkan polutan, dan lainnya. Baku mutu kualitas lingkungan ditetapkan sebagai aturan mengenai batas maksimum yang diperbolehkan memiliki konsekuensi hukum. Standar dalam BMKG adalah nilai ambang batas, nilai toleransi lingkungan, batas-batas daya dukung. Tidak semua diambil dalam BMKG selama tidak Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. masalah.